Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ismawati. Apa kabar bunda-bunda semua? Alhamdulillah, semoga bunda dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini materi kita adalah perencanaan pembelajaran. Tujuan pada materi ini adalah menjelaskan tentang apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana RPP disusun. Mengapa perlu mempelajari materi ini? Karena materi ini sangatlah penting. Penting karena bisa terarah efektif agar perkembangan anak usia dini tercapai. Perencanaan pembelajar merupakan rancangan program pembelajaran berisi langkah-langkah konkret bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bermain yang mendukung anak dalam proses belajar di rumah. Ini ada gambar yang sebelah kiri ada angka dan di sebelah kanan juga ada angka. Di sini anak akan menghubungkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Gambar yang kedua adalah anak sedang melakukan kegiatan membuat kue. Pesan dari gambar yang satu adalah lembaran kerja merupakan kegiatan pembelajaran yang tidak sesuai dengan perkembangan anak. Sedangkan di gambar yang kedua, yaitu pembelajaran pada anak usia dini haruslah direncanakan secara baik serupa kegiatan main yang konkret dan menyenangkan. Bagaimana pengalaman saat menyusun RPP? Mungkin banyak pengalaman bunda-bunda sedang melaksanakan penyusunan RPP. Kesulitan dalam mencari APE untuk pembelajaran tersebut. Kemudian bagaimana proses belajar tanpa RPP? Tanpa RPP, pembelajaran tidak akan efektif dan terarah. Kemudian perkembangan anak tidak akan tercapai. Apa masalah yang sering dihadapi pada saat menyusun RPP? Kemudian masalah mencari APE yang sesuai dengan kegiatan tema hari ini. Misalnya, apa itu perencanaan pembelajaran? Perencanaan pembelajaran itu adalah acuan atau panduan bagi seorang guru untuk proses pembelajaran berlangsung. Siapa yang menyusun perencanaan? Yaitu guru sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai. Perencanaan apa yang disusun dalam masa belajar di rumah?
yaitu perencanaan RPPM. Apa yang harus dipertimbangkan? Memahami STPPA sebagai hasil program pendidikan anak usia dini. Memahami kompetensi dasar sebagai capaian hasil pembelajaran. Menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk memperkaya pengalaman anak. Ini ada contoh untuk penyusunan RPPM selama belajar di rumah. Sebelum pembuatan RPPM, kita menentukan identitas sekolah, misalnya semester, bulan, minggu, tema dan subtema, kelompok usia. Untuk pembuatan RPPM ini, kita mengacu pada Permen 137. Di dalam pembuatan RPPM ini, kita harus memperhatikan aspek perkembangan anak. 6 aspek harus kita masukkan ke dalam RPPM. Kemudian, materi yang kita gunakan. Menentukan kegiatan main. Misalnya, di sini kita ada fisik motorik, ada nilai moral agama, kognitif, bahasa, dosen, dan seni. Contoh yaitu misalnya kognitifnya mengelompokkan bilangan. Kegiatan mainnya, yuk kelompokkan daun-daun yang ada di halaman. Sebelum menyusun RPPM, kita rincikan KD-nya terlebih dahulu. Misalnya nilai moral agama itu 1.1, 1.2, 2.13, 3.1, 4.1, 3.2, dan 4.2, dan seterusnya. Setelah RPPM kita buat, kita sampaikan pesan kepada orang tua. Hendaklah menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga orang tua akan mengerti apa isi pesan dari kita. Contoh misalnya, ayah, bunda, minggu ini tema bermain kita bersama adalah di rumah. Taman bermainku melalui tema dan kegiatan main yang dapat dipilih di bawah ini. Tujuannya yang ingin tercapai adalah Ananda berkembang pada 6 aspek. Demikianlah pesan yang baik dan benar. Pilihlah kata-kata yang sederhana. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.